Terima kasih Bapa di surga akan kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saatnya kami rindu untuk apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Bahkan dalam kehidupan setiap Bapak Ibu saudara dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dalam anugerah Tuhan. Ya, saya menyapa dulu buat Ibu Sumiatun. Shalom, selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Natali, selamat pagi. Ibu Neni, Iriani juga selamat pagi. Lalu juga Ibu Meti, ya. Bapak Iwan Hasan, shalom Pak, selamat pagi. Ya. Lalu juga ada Ibu Yana Rusli, selamat pagi. Lalu juga ada Ibu Lydia Magdalena, juga shalom selamat pagi. Juga ada Bapak Amir Siombing, juga shalom selamat pagi. Dan juga hambanya Bapak Ong, selamat pagi. Puji Tuhan, ya, kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Nah, puji Tuhan, dalam kesempatan pagi hari ini kita mau merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi kondisi hari-hari ini tentunya tidak mudah dalam kehidupan manusia, ya, untuk menjalani tantangan-tantangan hidup yang Tuhan izinkan di dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Tetapi biarlah apa yang menjadi kebenaran pagi hari ini kiranya dapat juga menuntun dalam kehidupan setiap kita, supaya setiap kita boleh boleh berhasil, ya, dalam perjalanan iman Kristen kita tentunya. Nah, baik kita melihatnya dalam Kejadian pasal yang ke-13, kita mulai di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13, mulai dari ayat yang pertama kita akan membacanya. Dalam Kejadian pasal yang ke-13, mulai dari ayat yang pertama, yaitu bicara tentang peringkopnya Abram dan Lot yang berpisah, ya. Ayat yang pertama, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan dengan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ya, Lot ini adalah keponakan daripada Abram. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Ya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba, lembu, dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Ya, karena banyaknya mereka punya piaraan, ya, dalam hal ini domba, lembu, ya. Nah, sehingga akhirnya terjadilah pertengkaran antara gembala-gembala daripada Abram dan gembala-gembala daripada Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu, ya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat, ya. Nah, ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Sampai di sini kita bisa melihat bahwa ada hal yang luar biasa sebagai seorang pemimpin, ya, dia memiliki gembala, atau dalam hal ini pekerja untuk mengembalakan domba-dombanya Abram. Dan demikian juga dengan Lot, ya. Tetapi lihat di sini, dia dikatakan apa? Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Artinya apa? Artinya sebagai pemimpin dia memperhatikan keberadaan daripada karyawannya atau pekerja-pekerjanya, ya, kalau boleh saya katakan demikian. Nah, inilah juga yang menjadi tantangan dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin, ya. Apakah kita juga tetap memiliki kepedulian apabila terjadi persoalan masalah dalam kehidupan orang-orang yang bekerja bersama dengan kita, ya. Lihat, perhatikan di sini. Abraham memiliki pemikiran bahwa oke, daripada berantem, ya, sekarang begini. Akhirnya dia bilang begini, ayat yang ke-9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku
Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, lalu dengan bijaknya Abraham mulai mengatakan kepada keponakannya untuk memilih, ya, memilih kalau saya ke kiri, kamu ke kanan, atau sebaliknya. Ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Perhatikan, saya mau tunjukkan di dalam ayat yang ke-10 ini, kita bandingkan dengan ayat yang sebelumnya, ya. Di dalam ayat yang ke-5, perhatikan di sini. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Artinya apa? Bahwa ia juga memiliki kekayaan. Oke. Tetapi perhatikan di sini ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Ya, nah ini lihat. Dalam kehidupan seseorang biasanya seperti itu, ada ketidakpuasan, ya. Ada ketidakpuasan yang selalu terus menuntut di dalam dirinya, ya. Ketika dia sudah memiliki segala sesuatunya, maka dia cari lagi yang lebih lagi, yang lebih lagi, ya. Dalam kesempatan di mana dia diminta untuk memilih tempat, maka dengan pertimbangan inilah Lot lalu memilih, ya, yaitu daerah di dekat lembah Yordan. Karena apa? Karena dia lihat di situ adalah tanah yang subur. Lalu juga dilihat apa yang menjadi kelimpahan air yang ada. Nanti kita akan belajar, ya. Nanti kita akan belajar bahwa tidak selalu apa yang kita pandang baik itu baik adanya, ya. Saya ingatin lagi, tidak selalu apa yang kita pandang baik itu baik adanya, ya. Nah, kita lihat selanjutnya ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Perhatikan di sini, ya. Jadi Lot memilih bagiannya di seluruh lembah Yordan. Nah, di dekat lembah Yordan itu ada yang namanya orang Sodom, ya. Nah, orang Sodom ini adalah dikatakan sebagai orang yang jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Perhatikan di sini. Bukankah Lot sedang mendekati apa yang menjadi bahaya atas kehidupannya? Ya, nah itu yang saya katakan tadi, bahwa apa yang kita lihat belum tentu sesuatu yang baik. Apa yang terjadi selanjutnya? Dikatakan demikian, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ketika Lot memilih apa yang menjadi pilihannya, ya, dia secara etika begini, secara etika. Sebagai keponakan tentunya dia prioritaskan omnya dong, ya kan? Ya udah om dulu deh, gitu. Enggak. Tapi dia langsung pilih. Wah, dia lihat di lembah Yordan nih bagus banget. Ya, akhirnya dia pilihlah tempat itu. Dan setelah dia pilih, Abraham lalu apakah pergi? No. Abraham tetap tinggal di tempat itu, dan apa yang terjadi? Tuhan berbicara. Kadang-kala dalam hal kita melakukan keputusan, ya, memilih apapun yang menjadi keputusan-keputusan penting, izinkan Tuhan yang berbicara lebih dahulu, ya. Walaupun kadang-kala kita rasanya, ya kan seperti itu kan. Ada hal-hal yang mana kita harus putuskan sesuatu sebagai keputusan, tetapi ada kalanya kita harus menunggu dan menantikan waktunya Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Nah, inilah yang terjadi buat Abraham. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Perhatikan di sini, ya. Dan apa yang dijanjikan Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Dikatakan jelas bahwa pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang menjadi ayat bacaan pagi hari ini adalah hal yang menjadi tema dalam kehidupan kita, yaitu hati-hatilah dengan kehidupan ini.
Kita tahu apa yang terjadi hari-hari ini, ya, seolah-olah malaikat maut itu bekerja ekstra, ya. Karena sebentar-sebentar kita dengar orang meninggal lah, apalah, ya kan, begitu dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, yang saya mau sampaikan juga dalam keadaan yang seperti ini, kita bisa melihat apa yang menjadi pelajaran-pelajaran penting dalam Alkitab ini. Yang bisa kita perhatikan yaitu ada kehidupan yang boleh saya kategorikan sebagai kehidupan yang sembrono, ya, yang hanya melihat dari apa yang dia lihat, hanya menilai dari apa yang dia nilai, tidak pernah melihat dari sudut pandang firman Allah, tidak pernah melihat dari sudut pandang Alkitab, apa yang Allah mau untuk kita kerjakan di dalamnya. Nah, itu sebabnya jangan sampai kita memutuskan sesuatu yang mana akhirnya kebinasaan, ya. Kita tahu cerita tentang Lot, apa yang menjadi akhirnya, bagaimana ia beserta dengan istrinya, ya, dalam hal ini istrinya menjadi tiang garam, dan lalu terjadilah hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi, ya, sebagai perbuatan incest, ya. Nah, itu dia, hal-hal inilah yang menjadi dampak akibat dari apa yang terjadi ketika Lot memilih sesuatu yang salah, ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita belajar dari pelajaran Lot ini, ya. Apa yang bisa kita pelajari kalau kita bicara tentang tema pagi hari ini? Hati-hatilah dengan kehidupan kita, ya. Hati-hati supaya kita tidak menjadi salah di dalam memutuskan, di dalam melakukan hal-hal dalam kehidupan kita yang ada. Yang pertama, mari kita melihat kembali di dalam Kejadian pasal yang ke-13 pada ayat yang ke-9, ya. Kita lihat di sini dikatakan apa? Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan sangat banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang boleh kita pelajari dalam kehidupan kita, ya, dalam hal memutuskan sesuatu, apa yang menjadi keputusan penting yang harus kita putuskan. Jangan pernah sekali-kali memilih cara yang kelihatan sangat mudah, ya. Ini perlu kita pahami. Jadi bahwa kecenderungan dalam diri seseorang, ya, biasanya itu umumnya, ya, umumnya bahwa penelitian itu menunjukkan bahwa manusia itu cenderung untuk menghindari sesuatu yang sulit, ya. Jadi kecenderungan manusia itu memang sudah dari sononya, ya. Kecenderungannya selalu menghindari kesulitan, kecenderungannya selalu mencari yang mudah. Nah, inilah hal yang sedang Tuhan latih dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kalau kita mengacu kepada Ibrani pasal yang ke-12 dikatakan bagaimana Tuhan itu mendidik setiap anak-anaknya, ya, menghajar setiap anak-anaknya supaya apa? Supaya terlatih. Nah, dalam hidup pun demikian, gitu loh. Jadi persoalannya adalah karena kecenderungan seseorang itu, ya, selalu apa? Selalu mau melakukan yang gampang saja, yang mudah-mudahnya saja, ya. Contoh lah, ya, contoh. Kurang banyak apa coba? Kurang banyak apa yang disampaikan, yang diingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan, khususnya yang belum menikah, ya, pada masa-masa sebelum dia menikah. Jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Gelap dengan terang nggak bisa bersatu. Nah, misalnya seperti itu. Tetapi lihat kecenderungannya apa? Karena melihat ketampanannya, karena melihat kecantikannya, karena melihat adanya fasilitas-fasilitas yang dijanjikannya, ya kan? Nah, itu dia. Sehingga yang ada akhirnya timbullah keputusan yang sembrono, keputusan yang salah, gitu loh, ya. Yaitu menikah dengan
berbeda prinsip dalam menjalani perkawinan, ya. Perkawinan secara firman Allah, secara Alkitab berbeda dengan perkawinan yang diajarkan oleh kitab-kitab di luar Alkitab. Itu sebabnya kita tidak mengherankan menemukan kenyataan adanya masalah kemudian setelah pernikahan yang sepertinya diwarnai dengan cinta yang begitu luar biasanya, yang sepertinya diwarnai dengan kasih mesra yang sedemikian rupa, tetapi justru akhirnya adalah kehancuran. Ya, nah itu tadi. Karena apa? Karena kecenderungan manusia itu selalu melihat yang mudah, selalu melihat yang enak, yang nyaman. Ya, nah itu. Yang berikutnya juga coba lihat, ya, dalam keberadaan, ya, misalnya apa? Misalnya penggunaan. Kenapa gini nih? Kenapa orang bisa terjebak? Padahal sudah disampaikan, ya, jangan berhutang, misalnya seperti itu, ya. Nah, karena tidak mampu untuk bertarung, tidak mampu untuk fight secara tenaga, secara semangat, ya, akhirnya apa? Cari yang gampang. Pinjaman online, ya kan begitu. Lalu juga hal-hal hutang piutang lainnya yang berpikirnya bahwa nanti gampang lah kalau itu saya ganti. Kenyataannya enggak, justru terikat dan akhirnya mengalami malapetaka dalam kesempatan kemudiannya. Nah, inilah hal yang pertama yang bisa kita pelajari, bahwa kecenderungan manusia itu selalu melihat yang mudah, selalu melihat yang gampang, selalu mau melakukan yang enak-enak, ya, yang seperti dilakukan oleh Lot, dan itu bahaya sekali. Itu sebabnya pagi hari ini, mari bagaimana kita menjaga perjalanan hidup kita. Jangan terjebak dengan apa yang kelihatannya mudah, dengan apa yang kelihatannya enak, ya. Ini hal yang pertama yang bisa kita pelajari, supaya apa? Supaya jangan sampai kita terjebak dengan kehidupan yang salah, ya. Makanya kita harus menjaga langkah hidup kita betul-betul. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi di dalam kehidupan Lot? Mengacu kepada Kejadian 13 tadi. Perhatikan, waktu Abraham menyampaikan pandangannya, udah jangan sampai kita ribut deh gembala-gembala kita sama gembala-gembala kamu, ya kan gitu. Nah, jadi gimana? Apa yang menjadi keputusan kita? Kan begitu. Abraham kan bilang, kalau kamu ke kiri, ya saya ke kanan. Kalau saya ke kanan, ya kamu ke kiri. Kalau kamu ke kanan, ya saya ke kiri. Kira-kira begitu. Dia selalu prioritaskan keponakannya. Tapi apa yang bisa kita lihat di sini adalah hal yang menjadi kesalahan daripada Lot. Tanpa dia mau mendiskusikannya lagi atau keputusan bersama diputuskan, ya kan? Maka dia mulai melihat nih, dia mulai lihat lembah Yordan ini bagus banget. Lembah Yordan ini kayaknya luar biasa nih. Hal-hal yang bisa diambil di dalamnya, ada air melimpah, ada rumput-rumput yang bagus dan sebagainya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Keputusannya adalah kecenderungan karena perasaannya, atau lebih tepatnya saya katakan selalu mengutamakan egonya, keputusan pribadinya. Dan itulah yang terjadi sama Lot, ya. Dia lebih mengutamakan kepentingan pribadinya, egonya, daripada keputusan bersama. Nah, apa yang terjadi akhirnya? Kita tahu bagaimana Lot mengalami hal yang mengecewakan dalam akhir kehidupannya. Nah, mari kita mulai melihat di dalam keputusan-keputusan apa yang perlu untuk kita lakukan. Begini loh Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melakukan keputusan, 3 hal dasar ini harus kita miliki. Yang pertama, waktu kita mengambil keputusan, dasari dengan apa yang menjadi kepentingan Tuhan di dalamnya. Ingat itu, ya. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan, ya, kita harus berdoa kepada Tuhan dan tanya sama Tuhan, apa yang menjadi kepentingan Tuhan di dalam keputusan yang akan saya ambil ini. Kita pertimbangkan di mana yang menjadi kepentingan Tuhan yang utama. Kalau kita mengandalkan kepentingan diri kita sendiri, kita akan kecewa pada akhirnya, iya kan? Jadi ini dasarnya, dalam setiap ambil keputusan apapun dalam kehidupan kita, selalu mengutamakan yang pertama, kepentingan Tuhan di dalam keputusan kita. Oke? Termasuk di dalamnya membangun rumah tangga. Makanya begitu, ketika seorang yang mau bercerai,
lihat kepentingan Tuhan di dalamnya. Apakah kita mau mempermalukan Tuhan di dalam apa yang menjadi keputusan yang akan diambil? Selalu tempatkan kepentingan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Ya, supaya apa? Supaya kita jangan akhirnya menyesal kemudian. Yang kedua, dalam setiap keputusan yang mau kita ambil, selain yang pertama saya katakan keputusannya adalah kepentingan Tuhan yang utama. Apa yang harus kita ambil sebagai keputusannya? Yang kedua adalah kepentingan keluarga. Ini untuk menghindari kita supaya jangan jadi orang yang egois. Gitu loh. Kita buat ini, buat itu, kita lakukan ini, lakukan itu. Ini berdampak nggak buat keluarga saya? Mungkin tidak pada masa sekarang, tapi dalam masa kemudian. Gitu loh. Iya kan? Apa yang terjadi dalam kesempatan kemudian? Ketika seseorang mengetahui apa yang kita lakukan berdampak kepada anak cucu kita yang ada. Korupsi misalnya. Apa yang terjadi? Keluarga, anak dan cucu akan bilang, oh kamu anaknya si ini ya, yang korupsi itu ya waktu itu, yang ketangkap itu ya, tuh. Ya kan? Atau hal-hal yang lainnya. Nah ini penting untuk kita memiliki dasar di dalam keputusan apa yang akan kita putuskan. Setiap keputusan apapun, yang pertama, utamakan kepentingan Tuhan di dalamnya. Yang kedua, utamakan kepentingan keluarga di dalamnya. Dan yang ketiga, utamakan kepentingan orang lain di dalamnya. Itulah yang Abraham lakukan. Waktu ia mulai memberikan keputusan, dia bilang, oke, silakan kamu. Yang lebih dahulu, dia berikan prioritas kepada keponakannya. Nah inilah hal-hal yang harusnya menjadi sebuah prinsip di dalam kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi dalam setiap keputusan, tolong jangan kedepankan apa yang menjadi kepentingan keuntungan pribadi dalam kehidupan kita. Tetapi dalam setiap keputusan apapun yang mau kita ambil, mari kita utamakan kepentingan Tuhan yang utama, kepentingan keluarga yang kedua, dan kepentingan orang lain yang ketiga. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa berjalan dalam kehidupan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi inilah hal yang perlu kita pelajari di dalam kehidupan kita, ya. Supaya apa? Supaya kita boleh berhati-hati dalam kehidupan kita. Yang pertama saya katakan tadi, jangan selalu memilih cara yang mudah, walaupun dalam kecenderungannya manusia akan terjebak dengan keadaan di mana paling senang untuk memilih yang mudah, yang gampang. Ya, selalu menghindar untuk sesuatu yang sulit. Yang kedua, belajar untuk membuat keputusan, jangan mengutamakan kepentingan pribadi dalam setiap keputusan, ya, tetapi utamakan kepentingan Tuhan, kepentingan keluarga, dan kepentingan orang lain. Yang ketiga, selanjutnya, ya. Nah, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Lot, ya, ketika dia memilih lembah Yordan itu, maka kita bisa melihat di dalam Alkitab dikatakan bahwa di lembah Yordan itu, dekat dengan lembah Yordan itu hidup yang namanya orang-orang Sodom. Nah, orang-orang Sodom ini kita tahu di dalam Alkitab tadi sudah kita baca, mereka adalah orang-orang yang jahat. Ya, mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas bertentangan dengan Allah. Dan Alkitab jelas berkata apa? Bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, ini dia. Ya, jadi hal yang ketiga, bagaimana caranya kita menjaga hati kita, menjaga hidup kita, menjaga telinga kita, menjaga langkah-langkah perkataan kita, dan juga langkah-langkah kaki kita adalah apa? Jangan sampai kita terkontaminasi dengan lingkungan yang jahat. Saya sudah sampaikan dalam kesempatan pertemuan sebelumnya, dalam episode sebelumnya, bahwa kalau kamu nggak mau makan buah setan, jangan ada di kebun setan. Ya, nggak apa-apa hindarin kebun setan. Tetapi kan setan akan selalu bilang, sini, ayo sini, di sini banyak loh apa yang kamu suka, ayo sini nikmati loh, kan begitu kan? Di sini ada banyak gosip, di sini ada banyak fitnah, di sini ada banyak hal-hal yang pasti menyenangkan deh. Nah itu dia, hati-hati. Kebun setan itu selalu begitu dengan buah-buahnya seperti itu ya. Ayo sini kumpul, ayo, wah enak di sini banyak gosip loh.
semakin digosok semakin sip. Ayo, di sini banyak fitnah, di sini banyak tipu daya, enak di sini. Ya kan, ngapain susah ngadapin hidup, ya kan begitu. Kenyataan hidup itu berat, ini aja di sini di kebun setan, di kebun setan makan tuh, ya kan gitu. Nah, tinggal tunggu aja kematian dan kehancuran, ya kan. Nah, itu dia yang terjadi sama Lot, ya. Bagaimana akhirnya Lot itu dia hidup bersama dengan apa? Dengan orang-orang yang bobrok karakternya, ya, dengan orang-orang yang gitu loh. Makanya kita harus punya prinsip dalam hidup ini, ya kan begitu. Kita harus lihat level hidup kita, gitu loh. Kalau kita adalah anak Allah, anak raja di atas segala raja, nggak level lah kita bermain sama anak-anak setan, ya kan? Nggak level lah kita bermain sama anak-anak iblis. Kan harusnya begitu. Kalau kita menyadari ya diri kita ini adalah anak-anak raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang besar. Nah, makanya jangan jadi orang yang cengeng. Iblis akan selalu mencoba terus untuk mengintimidasi, mengintervensi, untuk menyerang dengan segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tertipu, gitu loh. Tenang saja, gitu. Ya, biasa iblis kan semakin begitu. Coba ya kalau pertandingan ya. Kalau misalnya pertandingan sprint lari, ya 100 meter atau 400 meter lah kira-kira seperti itu. Yang rame itu siapa biasanya? Bukan yang bertanding. Yang rame itu yang nonton, ya kan? Coba lihat di stadion. Nah, yang bertanding mah nggak ada tuh yang ejek-ejekan begitu, nggak ada. Yang bertanding itu konsentrasi. Nih ya, peserta A, B, C, D dan seterusnya. Dia konsentrasi. Saya harus mencapai garis finish. Kira-kira seperti itu. Tapi coba yang teriak-teriak, yang nonton, yang rese itu yang nonton. Wah, mana bisa menang, sepatunya aja begitu. Wah, warna celananya begitu, nggak bakalan bisa menang. Wah, model rambutnya aja begitu, nggak bisa menang, dan sebagainya. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita langsung bicara tentang orang-orang seperti itu, maksudnya gini, waktu kita mulai wah, model sepatunya aja begitu, kagak bisa menang. Lalu kita mulai tersinggung dan kita bilang begini, kurang ajar kamu, sini turun sini, ayo kita bertanding. Nggak level. Gimana sih? Mana ada pelari nasional lalu tersinggung dengan ucapan orang-orang yang ada di tribun, yang berteriak-teriak, nggak bakalan menang. Lalu dia bilang, sini bertarung. Nggak levelnya. Gimana sih? Kan dia cuma bisa dengan omongannya, dengan kata-katanya. Sama dengan hidup juga begitu. Kalau kita sudah konsentrasi penuh untuk mencapai garis finish, yang dimana Rasul Paulus berkata, tujuanku jelas, berlari-lari meninggalkan apa yang ada di belakangku, menuju kepada apa yang ada di depanku. Nah, coba orang-orang yang teriak-teriak itu, yang ada di tribun, yang ada di di stadion itu, coba. Apakah mereka mendapatkan kejuaraan? Enggak. Memang mereka ada orang hal yang seperti itu. Tapi kan kalau nggak ada begitu kan nggak rame, ya kan gitu. Ini nggak ada penonton, kita siap lari. Aduh, kurang rame juga, ya kan? Jadi biarin aja, gitu. Kalau ada orang-orang yang rame yang teriak-teriak, wah, ngejelekin apa dan sebagainya, tenang aja. Prinsipnya ingat dalam hati, bukan level saya. Level saya adalah bertarung. Level saya adalah bertanding, maju terus ke depan, mencapai garis akhir dengan penuh kemenangan. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, itu harusnya prinsip hidup itu begitu. Jadi kita nggak cengeng ya. Orang mau bilang apa kayak, orang mau katakan apa kayak, tenang saja ya. Oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan. Selalu prioritaskan hubungan kita dengan Tuhan ya. Dan belajarlah ya untuk memilih orang-orang yang memang pakai sistem the law of attraction. The law of attraction ini artinya adalah hukum sejenis. Ya, hukum sejenis maksudnya gini. Burung gereja itu akan berteman dengan burung gereja. Burung raja wali dia akan bergaul dengan burung raja wali. Burung emprit dia akan bergaul dengan burung emprit. Nah, jadi gampang kan? Untuk menempatkan level kita. Kalau kita sudah ada dalam level sebagai burung raja wali, kenapa kita harus terusik dengan burung emprit, ya kan gitu? Ya kan? Burung emprit, udahlah, tenang saja. Kita lihat aja ke depan, gitu. Ya, dalam hidup itu begitu, supaya kita kuat, gitu loh, ya kan? Orang bilang ini, orang bilang itu, tenang saja. Makanya tempatkanlah dirimu dalam levelmu yang sesungguhnya, gitu.
Kalau engkau adalah anak raja di atas segala raja, tempatkanlah levelmu sebagai anak raja di atas segala raja. Perilakumu, tindakanmu, perkataanmu, ya kan? Supaya apa? Supaya orang melihat bahwa benarlah kita ini sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita imani, bahwa saya adalah anak Tuhan Yesus Kristus yang adalah raja di atas segala raja. Jadi orang melihatnya itu membuat orang menjadi mau percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga tidak menjadi syiak, tidak menjadi batu sandungan. Kita bilang kita anaknya Tuhan Yesus, tapi kelakuannya anak setan, ya kan? Nah, ini yang bahaya. Kok sama ya sama anak setan, gak ada bedanya. Saya lihat kan begitu, ya kan, orang lihat, kok gak ada bedanya sama anak setan ya gitu. Kok gak ada bedanya, ya ampun. Ih, pagi-pagi, ya kan, bukannya bersyukur. Ih, ya ampun. Nah, jadi begitu orang, males deh. Itu gitu ya. Makanya kenapa setiap pagi saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya ajak buat Bapak Ibu Saudara untuk melihat kebesaran Tuhan gitu loh. Haleluya ya. Nah, akhirnya apa yang bisa kita lihat dalam keberadaan Lot ya? Perhatikan di sini bahwa Lot itu akhirnya dia mengalami kekecewaan ya. Kalau kita sebenarnya melihat dalam peristiwanya Lot, seharusnya Lot itu tetap dekat dengan Abraham ya, harusnya. Sama dalam hidup kita pun demikian ya. Setiap orang harus memiliki mentor, ini saya sarankan ya. Karena apa? Kita tahu bahwa kita tahu di mana mentor itu penting untuk apa? Untuk menolong, menginspirasi dalam kehidupan kita ya. Sampai sejauh ini mentor saya adalah Bapak Pendeta Gilbert Lumendo. Setiap hari ada hal yang menjadi japri ya, kadangkala ya seperti itu, ada hal-hal yang mau saya sampaikan ya saya sampaikan gitu loh ya. Jadi secara pribadi saya sampaikan apa yang menjadi hal yang saya hadapi, apa yang saya alami gitu secara pribadi, karena memang itu penting. Supaya apa? Supaya saya memiliki apa yang menjadi kekuatan di dalam pelayanan yang ada ya gitu. Nah, ini penting ya buat Bapak Ibu Saudara untuk memiliki mentor yang ada ya. Kita tahu bagaimana Timotius pun dia memiliki mentor ya, sebagai anak rohani daripada Paulus ya, begitupun juga Barnabas ya. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan kita. Lot harusnya tidak boleh jauh dari omnya Abraham ya. Seharusnya sebagai, selain dia adalah kerabat, tetapi juga harusnya dia menempatkan Abraham itu sebagai mentornya ya. Nah, ada banyak orang-orang yang liar yang tidak memiliki mentor dalam hidupnya, sehingga yang ada akhirnya ya seperti itu, suka-sukanya ya. Dia nggak tahu bahwa apa yang dilakukan dalam langkah hidupnya itu adalah hal-hal yang sudah terlalu jauh salah gitu loh. Nah, ini perlu untuk diperhatikan dalam kehidupan setiap manusia ya, sebagai anak Tuhan khususnya gitu loh. Pentingnya memiliki mentor, karena dengan memiliki mentor maka dia akan terkontrol, terkendali hal-hal langkah hidupnya yang ada ya gitu. Jadi kita lihat di sini Lot mengalami masalah ya, dan kita tahu bagaimana baik Timotius, Barnabas semua memiliki mentor, apalagi bicara 12 rasul ya, tentunya langsung dimentori oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Begitupun juga kita bisa menginspirasi ya. Rasul Paulus itu menginspirasi banyak orang ya, karena dalam panggilannya dia melihat tanggung jawabnya sebagai mentor, salah satunya juga baik itu kepada Timotius maupun juga kepada yang lainnya. Haleluya. Akhirnya apa yang bisa kita lihat dalam kesalahan Lot ya? Lot dia terlalu percaya dengan apa yang menjadi penglihatan jasmaninya ya. Nah, coba kita lihat ya beberapa kali dalam peristiwa Alkitab, termasuk Hawa. Hawa juga jatuh dalam apa yang dia lihat, buah itu kelihatannya manis dan baik adanya ya. Dia ambil, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Sama dalam hal-hal lain pun juga hati-hati ya. Dalam hal berpacaran pun juga begitu ya. Buat orang-orang muda nih yang menyaksikan ini ya, kadang-kala dilihat dengan apa yang ada. Makanya saya akan coba bahas hal ini nanti ya, bahwa jangan pernah berdoa meminta pasangan hidup ya. Kalau engkau adalah seorang perempuan, mintalah suamimu
Ya, kalau engkau adalah seorang laki-laki, mintalah istrimu, gitu loh. Itu nanti akan saya bahas ya. Saya akan coba memberikan solusi buat setiap keputusan-keputusan yang harus diambil oleh orang-orang muda yang belum menikah. Ya, doanya bagaimana itu penting ya, supaya akhirnya kita tidak terjebak hanya kepada kelihatannya cantik, kelihatannya ganteng, kelihatannya baik, kelihatannya bisa salah apa yang kelihatan. Ingat itu ya. Jadi ini penting supaya apa? Supaya kita jangan terjebak dengan apa yang kelihatan ya, gitu. Beli hal-hal yang lain pun juga begitu. Kelihatannya baik, kelihatannya nggak taunya itu menjebak ya. Jadi ini adalah pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan kita yang ada. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, biarlah dalam kesempatan pagi hari ini kita belajar bagaimana caranya untuk kita bisa berhati-hati dengan kehidupan kita. Yang pertama, jangan selalu memilih dengan cara yang kelihatan gampang, kelihatan mudah ya. Perlu diperhatikan itu. Yang kedua, ayo ketika membuat keputusan jangan mengedepankan kepentingan pribadi, tetapi utamakan 3 kepentingan ini. Kepentingan Tuhan sebagai yang utama, kepentingan keluarga sebagai yang kedua, kepentingan orang lain sebagai yang ketiga. Kepentingan pribadi itu abaikan ya. Yang ketiga selanjutnya adalah jangan terpengaruh atau jangan dipengaruhi dengan lingkungan yang jahat ya. Jadi saya istilahkan seperti itu. Kalau kamu nggak mau makan buah setan, jangan ada di kebunnya setan ya, karena engkau akan terjebak di dalamnya. Selanjutnya harus memiliki mentor ya. Dalam hidup ini harus memiliki mentor. Tanpa kepemilikan mentor dalam diri kita, kita akan tersesat jalan hidup kita yang ada ya. Yang berikutnya akhirnya adalah apa? Jangan pernah mempercayai apa yang menjadi penglihatan secara jasmani ya. Kiranya inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan Sabtu pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara terus boleh bersyukur dalam anugerah Tuhan ya. Saya dalam kesempatan ini juga mengingatkan buat Bapak Ibu Saudara, di mana setiap hari saya akan bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara ya, untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan ya. Jadi jangan lupa, jadi mungkin saya tidak lagi info ke ke wall Facebook saya ya. Kalaupun ada kesempatan ya saya info. Jadi supaya apa? Supaya setiap kita itu bisa maju terus dalam Tuhan gitu loh, maksud saya ya. Itu dengan cara apa? Setiap pagi kita terus untuk belajar firman Tuhan ya. Nanti saya akan coba bahas tentang hal yang lainnya, yaitu tentang, kan di Alkitab itu banyak ya bicara tentang sebagai Raja Wali, sebagai garam, sebagai domba, sebagai yang dibangun di pasir dan di karang ya, di batu karang. Nah itu semua nanti saya akan jelaskan dalam kesempatan minggu depan ya. Saya akan sampaikan hal itu, dan juga di kesempatan minggu depan saya akan sudah masuk kepada program tanya jawab tentang kegiatan okultisme ya. Itu akan saya adakan setiap Rabu malam dan juga Jumat malam ya, atau kalau enggak Sabtu malam. Jadi itu yang lagi sedang coba saya kumpulkan. Artinya minggu depan pastinya itu sudah pasti, tetapi tinggal waktunya ya. Jadi kira-kira jam 8 malam itu ada program yang namanya Abang Jago. Abang Jago itu, abang itu singkatan daripada Anda bertanya, Alkitab ngejawab ya. Jagonya itu adalah jika Anda mengalami kuasa gelap okultisme ya. Nah itu akan saya coba bahas tentang hal itu, dan Bapak Ibu Saudara boleh bertanya ya. Boleh bertanya secara interaktif ataupun dalam kesempatan kemudian. Saya akan ambil pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu Saudara, nanti itu akan saya kupas, saya bahas setiap pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kegiatan okultisme dari sudut pandang Alkitab. Ingat ya, saya tidak punya latar belakang perdukunan, karena saya bukan dari keluarga dukun dan sebagainya. Jadi yang saya sampaikan adalah berangkat dari firman Allah, apa yang Alkitab katakan ya. Jadi jangan jangan sampai salah mengerti gitu loh. Kalau ada pembahasan yang dibahas oleh hamba-hamba Tuhan yang lain berkaitan dengan apa yang menjadi latar belakangnya, itu adalah masing-masing orang ya. Nah saya sendiri tidak demikian. Saya tetap akan dalam prinsipnya berdiri pada Alkitab ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Demikianlah apa yang menjadi kebersamaan kita dalam kesempatan pagi hari ini
terus bersyukur, terus bersuka cita, ya, tingkatkan imun dalam diri kita, lalu juga terus mempraktekkan ya protokol kesehatan secara baik dalam situasi seperti yang ada ini, ya. Jangan takut dengan kematian, percayalah bahwa Tuhanlah yang akan senantiasa menjaga, menyertai, mengurapi, dan memberkati hidup kita semua yang ada. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu di kesempatan pagi hari ini. Bersama dengan setiap Bapak Ibu Saudara yang ada, kami bersyukur dalam kesempatan pagi hari ini. Berkati Bapak Ibu Saudara, berkati kesehatan mereka. Kalau ada yang sakit, sembuhlah oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Begitupun kami juga berdoa, Tuhan kiranya juga memberkati buat usaha, dagang, bisnis, pekerjaan mereka. Kami juga berdoa, Tuhan campur tangan di dalam apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi makan minum mereka, bahkan keuangan mereka yang ada. Kami juga berdoa, Tuhan tolong buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada dalam aktivitas hidup mereka di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, ada dalam penjagaan Tuhan, ada proteksi darah Yesus, ada perlindungan kuasa darah Yesus yang menjaga, melindungi, memberkati buat setiap Bapak Ibu Saudara yang ada dalam kesetiaan mereka. Sepanjang minggu berjalan ini kami sudah boleh bersama-sama dalam doa pagi yang ada. Tuhan kiranya juga memberkati. Kami juga berdoa, Tuhan juga kiranya memberkati buat setiap apapun yang menjadi aktivitas hidup mereka sepanjang hari ini. Berkati gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat. Memberkati juga buat setiap pemimpin-pemimpin jemaat yang ada dimanapun yang mereka berada. Terima kasih Bapak, berkati bangsa kami Indonesia, lawat dan berkati setiap rakyat Indonesia yang ada. Tuhan, biarlah kiranya shalom Allah turun atas bangsa kami Indonesia, kesehatan yang daripada Allah turun atas bangsa kami. Bahkan dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti ini pun kami tetap percaya pengendalian ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya kami minta kepada Tuhan. Berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati para menteri, berkati para kepala daerah, berkati TNI Polri, berkati juga Satpol PP, berkati juga para medis, dokter, perawat, suster, bahkan juga brother yang ada. Terima kasih Bapak di surga, berkati mereka yang saat ini sedang ada dalam isolasi pribadi, berkati mereka yang saat ini ada di dalam perawatan karena terpapar virus corona yang ada. Sembuhlah oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Haleluya. Dan akhirnya Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Sekali-kali Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, pengurapan, persekutuan daripada Allah Roh Kudus turun atas kehidupanmu, turun atas kehidupan keluarga rumah tanggamu, turun atas kehidupan masa mudamu, masa tuamu, bahkan anak dan cucumu, bahkan turun atas kesehatanmu, turun atas apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu senantiasa. Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, mengasihi, mencintai, bahkan melayaninya. Haleluya. Mari kita sempurnakan doa kita sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan doa ini, dan kita naikkan doa ini secara bersama-sama. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ingat, hari ini hari berkat, hari mujizat, hari pertolongan Tuhan. Dan jangan lupa, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Sukses menyertai Bapak Ibu Saudara. Selamat berweekend. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.